Bisa nggak ketika saya berada di aktivitas dunia, tapi saya jadikan itu sebagai niat untuk melaksanakan ibadah? Sangat mungkin. Semuanya mungkin untuk dilakukan. Tapi semuanya bergantung kepada semangat Anda, bagaimana Anda bisa mengarahkan kegiatan itu untuk mendukung kegiatan ibadah. Sebagai contoh, Abdullah bin Mubarak. Siapa beliau? Gurunya Imam Bukhari, termasuk Amirul Mukminin fil hadis. Beliau punya sebuah buku, judulnya Az-Zuhdu, judulnya Zuhud. Tapi beliau sendiri adalah orang yang sangat kaya raya dan sering berdagang di pasar. Beliau pedagang kain. Sampai satu ketika Sufyan Ats-Tsauri mengkritik Abdullah bin Mubarak. Kamu ini memotivasi orang untuk zuhud, tapi kegiatan kamu itu begitu semangat untuk mencari dunia. Kan ini bertolak belakang. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Mohon maaf, tujuan saya melakukan seperti ini karena saya melihat banyak sekali guru-guru TPA, guru-guru ngaji yang gajinya masih di bawah 300.000, 400.000 untuk hidup bersama keluarganya. Mereka nggak cukup. Saya pakai konteks bahasa sekarang ya. Mereka tidak mendapatkan penghasilan yang cukup untuk keluarganya, sementara mereka harus mengajarkan hadis. Dan saya ingin untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sehingga beliau dipuji oleh Sufyan Ats-Tsauri. Inilah tujuan yang utama dan tujuan yang mulia ketika seorang pedagang dia mengumpulkan harta bukan dalam rangka untuk kepentingan pribadi, tapi punya niat yang besar mencukupi kebutuhan para guru ngaji, sehingga kalaupun mereka sibuk mengajar Al-Quran, mengajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak perlu memikirkan nafkah keluarganya. Makanya Abdullah bin Mubarak meskipun kaya, beliau termasuk di antara orang yang sangat besar nilai sedekahnya, bahkan sampai tidak bayar zakat karena habis, saldonya habis untuk disedekahkan. Termasuk juga Laits bin Sa'ad yang diceritakan oleh Qutaibah Ad-Dainuri. Beliau dalam waktu setahun yastaghillu, beliau mendapatkan keuntungan itu sampai 12.000 dinar dalam waktu setahun. Kita bagi 12 berarti 1.000 dinar sebulan. 1.000 dinar berapa Pak? 1 dinar berapa? 1 dinar berapa? Belum pernah lihat ya? Apalagi ngitung ya. 1 dinar 4/4 gram emas kali 1.000 berarti berapa? 4 kilogram 4/4 kilogram emas. Kalau diduitkan jadi berapa Mas? 4 kilo emas kalau diduitkan jadi berapa? Ya? Jadi berapa? Nimbang aja nggak pernah ya? Nggak sampai kayaknya. 1 kilo emas berapa? 800 juta. Berarti 4 kilo kurang lebih 3,2 M. Anggap saja 3,5. Penghasilan beliau dalam waktu 1 bulan 3,5 M. Setahun kalikan 12. Tapi beliau pernah mengatakan, wa qala ma wajabat alayya zakatun qat. Aku nggak pernah kena kewajiban zakat. Ini ulama duitnya banyak tapi nggak bayar zakat, cetil Pak? Bukan. Beliau bukan orang yang pelit. Terus kenapa kok seperti itu? Karena harta beliau habis sebelum dizakati. Zakat mal itu kan punya rentang berapa? 1 tahun yang disebut dengan haul. Selama rentang haul beliau banyak sedekah sehingga di akhir haul di bawah nisab. Padahal 1 nisab itu 85 gram emas atau sekarang senilai 65 juta. Itu 1 nisab. Dari angka sekian M di akhir tahun turun di bawah itu. Sehingga mereka ketika berusaha mencari dunia, tujuannya bukan untuk memperkaya dirinya sendiri, tapi dalam rangka untuk memberikan kemanfaatan bagi umat. Dia kerja niatnya luar biasa. Nah, yang seperti inilah kegiatan dunia yang dia bisa menghasilkan pahala.
Karena kegiatan dunia itu diniatkan dalam rangka untuk beribadah, mendukung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.